Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Tafiati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 FPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 2501091133540. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya melakukan praktikum pembelajaran pada kelas 10 TKR dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Persilakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Dika. Dika. Sakit apa? Kok sakit bareng? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan pakaiannya dirapikan dulu. Sudah? Ya, kalau sudah berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah, silakan duduk kembali. Saya absen dulu ya. Andika, Aziza, David, Hadir. Hajijah, Iin, Azam, Hadir. Dawang. Kin. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Zianka, kenapa Zianka? Sakit. Sakit apa? Ya, hadir. Nah, kalau gitu, sekarang kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Dalam pembelajaran kali ini akan dijelaskan pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina menurut ajaran Islam, mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak negatif pergaulan bebas dan zina bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, menganalisis nilai-nilai Islam dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia, menunjukkan sikap menolak pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari, merancang sikap dan tindakan preventif untuk menjaga diri dari pergaulan bebas, termasuk untuk dunia digital. Sebelumnya, kalian pernah mendengar tentang pergaulan bebas? Pernah? Mendengar aja. Oh, cuma mendengar aja. Belum tahu apa itu. Oh. Sebelum masuk ke pelajarannya, ini ada studi kasus. Seorang siswa SMK harus mengundurkan diri dari tempat magang karena perilaku pergaulan bebasnya diketahui oleh pihak industri. Dari studi kasus ini, apa yang ada di pikiran kalian? Pacaran. Pacaran? Kemarin. Pergaulan bebasnya pacaran? Ya, kemampuan. Mabuk-mabukan? Terus? Tak ngomong. Merokok? Tapi Ya? Apa lagi?
siswa SMK. Banyak sekali dan marak terjadi siswa SMK yang melakukan pergaulan bebas. Dunia malam sudah merambah luas di kalangan SMK. Ya, Pak? Ya. Dari studi kasus ini, mengapa pergaulan bebas dapat merusak masa depan remaja SMK? Ada yang bisa? Kenapa pergaulan bebas dapat merusak masa depan remaja SMK? Karena jika hamil di luar nikah maka dia harus fokus ke kandungannya. Jika hamil di luar nikah, Kalau cewek harus fokus ke kandungannya, dan kalau cowok bersiap menafkahi. itu resikonya. Ada lagi yang lainnya? Belum siap mental. Ya, mental yang belum siap. Terus apa nih? Mentalnya belum siap. Masih kecil, wis rabi. Pengalaman yang kurang. Pengalamannya kurang. Biologisnya secara biologis dia kurang. Yang nomor 2, apa solusi Islami yang dapat dilakukan? Solusi Islami yang dapat dilakukan agar menghindari pergaulan bebas. Menurut kalian apa? Sholat. Memberi Apa? nasihat. Memberi nasihat. Sholat. Mempertebal Iman. mempertebal iman. Sudah tebal kan iman kalian? Ya. Sudah. Imannya sudah tebal. Ya. Ini ada satu surat dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba dibaca bareng-bareng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sudah pernah mendengar ayat ini? Nah, berkali-kali. Nah, ya berkali-kali. Kalau sudah pernah mendengar ayat ini, apakah kalian mampu untuk menghindari zina? Belum. Kenapa? Karena maksudnya terlalu kuat. Oh iya, karena yang pertama, manusia memang diciptakan untuk mempunyai nafsu. Ya, baik itu nafsu batin, lahir, duniawi, kita diciptakan memang punya nafsu. Kecuali kita nggak punya nafsu, berarti kita sudah di alam Malaikat. Untuk memperdalam informasi kalian mengenai pergaulan bebas dan zina, saya punya satu tayangan video yang akan kalian simak. Silakan dilihat. Namanya tentunya nggak mau kan kalau generasi muda kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, dari video tadi apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Banyak. Banyak. Berarti pergaulan bebas bukan hanya zina, tapi Ya. juga Atau tawuran. tawuran, Kalau lihat balap liar, minum-minuman minuman keras. keras, Kalau konsumsi narkoba. Itu juga termasuk pergaulan bebas. Sekarang Bu Vivi akan membagikan lembar kerja kalian yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Tadi sudah masih ingat Quran surat Al-Isra ayat 32? Masih kan? Kalau masih ingat, ini ada potongan ayat, ada beberapa potongan ayat. Nanti silahkan diurutkan dan ditempel di LKPD-nya.
tersebut. Ada yang mau menjelaskan? Silakan berdiri. Silakan, silakan dijelaskan. Yang sudah dikerjakan. Berdiri. Hubungan seseorang keluar dari dirinya akan dicabut untuk sementara waktu ketika ia sedang melakukan perbuatan zina. Makna ayat Al-Quran, larangan keras untuk mendekati perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk yang membawa kerusakan besar pada diri. Iya. Jadi, seseorang yang sudah melakukan zina, maka akan dicabut imannya. Imannya apa saja sih? Iman itu apa saja? Dia tidak akan punya iman, dicabut imannya. Ya, cuma Islam. Kalau kalian bilang Islam KTP. Ya, seperti itu. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Dari makna hadis dan ayat tersebut ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Kalau gitu, bosan enggak? Senang enggak? Kita ice breaking dulu sebentar. Ayo berdiri dulu. Diikuti gerakannya biar nggak ngantuk, biar tak bosan. Nanti setelah itu kita mulai gerakannya. Sudah ngantuk semua? Masih ngantuk apa belum? Bisa ngantuk. Kalau sudah silakan duduk semuanya. Sudah ngantuk ya? Sudah semangat lagi? Sudah semangat lagi? Ya. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke materinya. Wes, dampak pergaulan bebas menjaga diri untuk masa depan yang cerah. Jadi masa depan yang cerah dimulai dari kalian hari ini. Bahkan sebelumnya, kalau kalian SD, SMP sama sekarang dimulai dari hari ini untuk masa depan yang cerah. Masa depan cerah ini masa depan yang bagaimana? Kita menyesali perbuatan yang di masa lalu. Iya, tidak menyesali perbuatan di masa lalu. Gara-gara kebanyakan minum alkohol, gara-gara kebanyakan narkoba, badan menjadi tidak sehat. Ya benar? Ya. Seseorang yang banyak menonton video porno, otaknya akan bukan. Kabel-kabel di otak ini akan tidak berfungsi. Ya. Satu kali kalian nonton, kabel siji di otak kalian itu tidak akan berfungsi. Bisa. Apa itu pergaulan bebas yang sudah dipelajari dari tadi sampai sekarang? Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang tidak terikat norma agama, sosial dan hukum. Fenomena ini seringkali melibatkan aktivitas beresiko seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja. Hal ini semakin marak di kalangan generasi muda dan membawa dampak serius yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi maupun sosial. Kalau kalian masih di masyarakat umum, mulai sekolah, mabuk-mabukan, sampai esro di lingkungan kalian, merusak masyarakat enggak? Ya. Merusak tatanan sosial enggak? Ya. Merusak? Ya. Mari mabuk tahunan, wis tambah enggak karu-karu. Mau jadi seperti itu? Ya. Mau jadi mantan sampah masyarakat? Ya. Itu contohnya sampah masyarakat. Wis, diri dan iman, fondasi yang terancam. Jadi, ada 4 dampaknya terhadap diri dan iman: kesehatan mental, kepercayaan sosial, dunia kerja dan profesi. Yang pertama ada diri dan iman. Pergaulan bebas itu melemahkan fondasi iman dan moral seseorang. Iman mereka akan lemah. Remaja yang terlibat dapat kehilangan arah hidup, nilai-nilai etika, serta rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau sudah kumpul sama teman-temannya, minum minuman alkohol, lupa sama yang di rumah, lali bisa ngambil orang tuanya. Ya mana? Di WA, di telepon disuruh pulang, lupa kan? Nggak tahu, nggak pernah soalnya. Oh, enggak pernah. Ya, minta sebelum kan gitu loh. Sebagai contoh, remaja yang terjerumus dalam seks bebas menghadapi resiko tinggi kehamilan di luar nikah. Suatu kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan budaya luhur Indonesia. Di agama dijelaskan, lek hamil di luar nikah, nasabnya ikut siapa anaknya? Ibu. Ikut ibu, bapaknya nggak oleh. Oh. Karena nikah. Kenapa? Karena di luar nikah. Karena di luar nikah. Jadi apakah dia berhak dapat warisan? Tidak. Tidak, seakan kan? Ya. Kok yang menjadi wali kalau dia perempuan? Sopo yang malah pas dia nikah dia? Wali hakim kan? Bahkan ayah biologisnya masih ada. Kasihan nggak? Kasihan kan? Keganggu nggak mental anaknya? Ganggu kan? Kalau kalian nggak ingin generasi penerus kalian, anak-anak kalian menjadi seperti itu, maka jangan melakukan pergaulan bebas, terutama seks
Oh, jangan sampai hamil di luar nikah. Dampak spiritualnya itu mendalam, timbulnya rasa bersalah, malu dan penyesalan yang berkelanjutan dapat mengganggu kedamaian batin dan merusak kualitas hidup mereka. Kualitas hidupnya akan rusak. Mereka akan merasa malu, pasti minder, kecuali yang nggak punya malu. Kalau kalian memang benar-benar Islam yang punya iman, pasti kalian punya malu, ya kan? Karena di Islam dianjurkan untuk punya malu. Yang kedua, kesehatan mental. Resiko depresi dan kecemasan. Remaja yang terlibat pergaulan bebas cenderung mengalami tingkat stres yang tinggi, depresi, dan penurunan harga diri yang signifikan. Contohnya saja banyak siswa yang melakukan kekerasan terhadap gurunya, padahal itu cuma diingatkan untuk sholat. Ya kan? Sering lihat berita kan? Banyak terjadi seperti itu. Gangguan psikologis, tekanan sosial, stigma negatif, dan rasa bersalah akibat perilaku beresiko memicu berbagai gangguan psikologis serius, termasuk kecemasan berlebihan. Ini sering terjadi kepada seorang anak yang sering memakai narkoba. Terus beli-beli pil-pil koplo itu, nah itu kan nggak bermanfaat sama sekali kan? Bahkan merusak mental kalian, merusak anggota tubuh kalian, merusak di dalam saraf-saraf kalian, bisa rusak semua. Ada di sini tetangga saya, mungkin dulunya sering mengkonsumsi narkoba atau pil. Sekarang dia cuma bisa kedip-kedip tok di tempat tidur sama main HP. Kedip-kedip tok apa itu? Kece banget. Iya, lagi-lagi. Dari belum ikutin. Jadi kedip-kedip dari mana? Dari sini ke sana itu. Padahal masih usia 35-an. Emang enggak? Enggak rapi. Emang kan? Masa depan yang harusnya cerah, masa depan yang gemilang harus rusak gara-gara narkoba. Terus ada kepercayaan sosial, terasing dan isolasi. Kalau sudah melakukan seperti itu, kalau sering mabuk-mabukan, sering sering mengkonsumsi narkoba, dijauhi nggak? Sama lingkungan di tetangga kalian dijauhi tidak? Dijauhi kan? Duh, ada opposite ini. Mereka duit masa depan suram, ya kan? Sering berkumpul dengan temannya, kumpul nggak apa-apa, tapi jangan sampai minum minuman keras. Nggak ada sisi positifnya di tubuh kalian, malah banyak negatifnya. Yes. Untuk nanti di dunia kerja dan profesi, di sini kalian mau pilih jadi apa? Mau masuk dari tentara, polisi, guru, Pak Yai? Ada yang mau jadi Pak Yai? Jawab. Jadi Pak Yai, Pak? Mau jawab, boten. Siapa yang mau jadi Pak Yai? Ayo. Jadi apa? DPR? Lurah? Siapa mau jadi apa? Saya jadi CEO. CEO. Oke. Mau jadi apa? Siapa ini tanya jadi apa? Guru? Ada yang mau jadi guru? Ayo, mau jadi apa? Mau jadi apa? Bos muda kayak layak MBA. Semua cita-cita kalian tidak akan terancam jika kalian tidak melakukan pergaulan bebas. Ya berarti masih lo dari bos muda yang punya usaha sendiri, jadi CEO. Tapi kalau kalian mentalnya kegabung kena narkoba, bisa berjalan nggak? Ganggu ya, nggak bisa berjalan. Penurunan prestasi. Pergaulan bebas menyebabkan penurunan drastis pada prestasi akademik dan menghambat kemampuan belajar, mempersulit jalan menuju pendidikan lebih tinggi. Stuck di situ aja. Contohnya pacaran guys, masuk sekolah gara-gara anak pacaran. Pacaran kayaknya ada. Pacaran lulus, ada jalannya. Ya jadi di situ aja. Tidak ada niat untuk memperkaya ilmu. Niat deh ketemu Pak. Peluang kerja terbatas. Contoh, orang yang memakai tato. Peluang kerjanya terbatas enggak? Laki-laki yang begini, peluang kerjanya terbatas enggak? Tapi diterima enggak? Ada pabrik bagian produksi? Enggak diterima kan? Nah, makanya ada yang mau coba pakai tato. Yang laki-laki mau coba tinggi kan? Mau jadi perempuan? Pakai rok? Resiko pengangguran. Lah lek wis gak diterima kerja, sudah tidak diterima kerja, maka akan banyaknya pengangguran. Lek wis nganggur sumpek akhirnya ngamen di pinggir tembok, dadi anak pang. Uang yang didapat nanti sumpek kan, digawe mabuk-mabukan, akhirnya banyak sampah masyarakat. Ya pencetus awal banyaknya pengangguran ya seperti itu.
tidak ada imannya, gak dua iman, gak dua kepercayaan, imannya gak tebal. Karena apa? Jarang beribadah, lek dikandani motong. Sekarang seperti itu sih. Ya. Iya, lek dikompak tukang nilai. Sik, tuh apa itu sik? Selain dampak tadi, kalau sudah melakukan seks bebas, ada resiko penyakit dan kehamilan yang tak diinginkan. Penyakit kelamin itu sangat, penyakit kelamin itu sangat mudah menular. Menular kalau sudah melakukan hubungan seksual. Kalian besar, ya kan? Sudah tahu kan? Pergaulan bebas membawa konsekuensi fisik yang sangat serius. Resiko tertular penyakit seksual seperti HIV atau AIDS, gonorrea dan sifilis meningkat drastis. Selain itu, kehamilan pada usia remaja menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan baik bagi ibu maupun bayi serta menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Nah, gangguan kesehatan bagi bayi ini banyak. Saat ini makanya anak sudah pilih ciri mereka stunting karena ibunya belum cukup usia untuk hamil. Gara-gara hamil di luar nikah, nah, anaknya yang menjadi korban. Salah besar ya. Cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama tadi, perkuat iman dan moral melalui pendidikan agama dan pemahaman nilai-nilai budaya yang kuat sebagai benteng diri. Yang pertama, kalian sebagai warga Islam, warga negara yang beragama Islam, kalian harus apa? Memperbanyak utara yang positif. Contohnya? Sholat yang udah tepat waktu. Kosong betul. Puasanya harus full, harus puasa. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Di mondok. Iya. Fokus anak ilmu agama. Fokus Iya. pondoknya, kamu boleh pacaran. Iya, benar. Yang kedua, komunikasi terbuka, membangun dialog yang jujur dan terbuka dengan keluarga serta guru untuk mendapatkan bimbingan. Kalau ada apa-apa, kalau yang perempuan dilecehkan laki-laki bilang sama orang tuanya. Kalau kejadiannya di sekolah bilang ke gurunya, guru yang ada di sekolah. Ngomong, Bu, ada itu nakal-nakal kamu dikene bilang. Biar langsung dipindah, biar tidak terjadi pelecehan. Yang ketiga, pilih lingkungan yang positif, bergaul dengan teman yang memiliki tujuan dan minat positif serta aktif dalam kegiatan produktif. Contohnya kalau di sekolah kegiatan positifnya apa? Ngaji, sholat. Iya, belajar. Waktunya masuk kelas. Waktunya sholat berjamaah juga sholat berjamaah. Kalau di rumah? Membersihkan rumah. Membantu ibu. Membantu orang tua. Yo, kalau di lingkungan masyarakat? Memilih teman yang memilih teman yang baik. Ingat nggak kata-kata lek dekat sama yang penjual parfum maka kita akan juga ketularan wangi. Nah makanya kita harus memilih teman yang baik yang tidak memberikan efek negatif untuk kita. Udah? Dari materi kajian ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oh, saya perempuan sebentar lagi nggak ada ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau semisal orang yang mondok tapi pacaran itu gimana? Orang yang mondok tapi pacaran. Iya. Kan pacaran juga mendekati zina sih. Lebih baik nggak pacaran kan ya? Nah itu ya. Berarti ada yang Ya nggak boleh sama aja. bukan apa ya? Ya kita berteman aja, berteman Kalau biasa. ini Bu, cuma kan ada satu pacaran tapi dekat itu. Teman tapi dekat. Cuma tapi dekat itu Oh, namanya itu ya. Iya sama Itu zina. zina coba itu. Jadi ini nggak usah ada perasaan apa-apa selagi kalian belum ke jenjang yang lebih serius. Itu Bu ya. Masa depan kalian masih panjang banget. Panjang jauh Bu. Kalian tahun berapa? Usianya berapa? 17, 18. Ada yang masih mau kuliah, ada yang masih mau cari kerja, orang masih kate ngumpulno duit dhisik, orang masih kate tuku omah dhisik, tuku mobil dhisik, cek duwo kok masa depannya. Ya kan? Ya. Mending nggak usah pacaran biar tidak terjerumus ke dalam pergaulan Bas. Kalau sudah terjerumus ke pergaulan bebas, nanti dampaknya banyak yang Lurah. pemerintah bingung kalian ya. Artinya ada dua gambar, sing siji padat, yang satunya ketem. Nanti kan gimana? Karena ini memang sukses, kisah sukses. Ada seorang siswa yang gigih menjaga diri dari godaan pergaulan bebas, dijak temannya minum alkohol. Enggak, aku tak boleh air bukan putih. Mama sih dijak, ayo deh kamu mau anak saya tuku sapu-sapu. Karena aku tuku sapu-sapu. Mau tuku sapu di Bengkok. Iya, fokus pada pendidikan, fokus belajar, tekun belajar, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler positif, aktif sepak bola, aktif main apa? Pencaksilat, futsal, aktif sekali. Dan kini berhasil meraih impiannya di dunia kerja, menjadi profesional yang dihormati, disegani, masa depan yang disegani.
Penampilannya luar dengan bersih kan? Iya. Enak dilihat? Enak kan? Ini pasti keren. Oh iya. Yang kedua, ini aslinya ganteng. Aslinya ganteng. Kayak saking sayang, dia terjerumus dalam pergaulan bebas. Info aku udah. Kak jadi ini kok. Aduh aku sumpah aku. Terus ayah di mana? Oh kemarin. 50 tahun pertama biasanya. Mengabaikan pendidikan dan nilai-nilai. Kan di kelas gak tahu sinau, gak tahu reken, mesti guru, soalnya begini mari kita. Mereka ingin menghadapi berbagai kesulitan hidup, mulai dari masalah kesehatan, finansial hingga stigma sosial. Kesehatannya menurun. Usia 20 kayak usia 40. Ginjalnya gak berfungsi satu Mas Bray. Jantungnya sudah kencang sekali sebagai jantung. Sudah di jantung. Sorry. Kemudian masalah finansial. Duit gak duit, sumpah. Malai kan? Oleh duit yang ngesot. Karena kecil oleh duit akeh enggak? Biasa LPG. Oh, gak saya biji lah. Berarti sih ngomong. Iya, tinggal stigma sosial dikucilkan gak di masyarakat? Dikucilkan. Dikucilkan. Pegangan ada di jalan ini. Mau kan? Berteman dengan anak seperti itu mau enggak? Enggak mau, karena duit. Enak aja ini. Terus ganteng, bersih, panjang banyak. Soge. Soporo kok pergi pas kalian mau kerja bisa tanya, ada loker enggak? Karena kamu tuh kan emang dia lo. Influencer. So influencer bisa tanya sini. Kalau ini tahu influencer enggak? Sumpah aduh. Infoling. Sekarang silakan dibuka di kegiatan Pak. Nah, buatlah paparan edukasi sederhana dengan tema menjaga kehormatan diri sebagai bentuk cinta dan iman. Isinya tentang satu ayat atau hadis, dampak pergaulan bebas, upaya menghindari pergaulan di sekolah, masyarakat, dan di dunia kerja. Jelaskan tentang paparan secara Islam tentang pergaulan bebas tadi, boleh dibuat mind map atau dibuat poster. Silakan dikerjakan. Sebelum kalian memberikan kesimpulan, Bu Vivi mau menyampaikan sedikit kesimpulan. Lindungi diri, raih masa depan gemilang. Pergaulan bebas membawa dampak negatif yang luas, mengancam kesejahteraan diri, keutuhan iman, kesehatan mental, harmoni sosial, dan prospek karir Anda. Menjaga diri dari bahaya ini bukanlah suatu beban, melainkan investasi terbaik untuk masa depan yang Anda impikan. Mari bersama-sama membangun generasi muda yang sehat, beriman, dan sukses. Siap menghadapi tantangan global dengan integritas dan optimisme. Siapkah kalian? Siap. Yakin? Oke. Oke. Selanjutnya dari kesimpulan yang sudah Bu Wiwi sampaikan, sekarang silakan kalian mengutarakan kesimpulan kalian dari hasil kerja kelompok dengan mempresentasikannya ke depan. Ada yang mau maju ke depan presentasi? Silakan kelompoknya Hajijah sama Rifki. Nah, saat kalian mempresentasikannya di depan, kalian silakan mencatat nilainya ya, sesuai dengan temanya, tidak benar apa tidak, apakah yang dibahas memang pergaulan bebas. Nah, silakan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang menjaga kehormatan diri sebagai bentuk cinta dan iman. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Hidayani. Saya Cica Larasati. Saya Nana. Dalam menjaga kehormatan diri sebagai bentuk cinta dan iman, ada Al-Quran yang menyebutkan larangan keras untuk menjauhi dari zina tersebut. Ayat tersebut adalah Al-Isra ayat 32 yang artinya larangan keras mendekati hal-hal yang menjurus ke iman atau ke zina. Saya akan menyebutkan hadis riwayat Abu Dawud, yaitu seseorang ditentukan oleh kualitas agama kemarin pergaulannya. Dampak negatif dari pergaulan bebas rohani, minat Allah, dan hilangnya rasa malu sosial, rusaknya reputasi dan hilangnya keberkahan resiko penyakit menular dan kerusakan masa depan. Upaya menghindari sekolah
Kurikulum yang produktif atau misalkan batasi interaksi lawan jenis yang tidak perlu. Masyarakat aktif di kegiatan positif remaja pasti dunia kerja. Jaga profesionalisme, tegas menolak ajakan yang merugikan. Baik, itu presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Jika zina itu apakah benar jika zina itu mengurangi kalau keberkahan? kita melakukan zina, maka kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah melarang perintahnya untuk menjauhi zina. Sudah puas dengan jawabannya? Nah, Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Takon ya. Bertanya lagi silakan. Boleh. boleh, mungkin. Boleh. Saya mau bertanya lagi, boleh ya? Mungkin mikir mana? Kenapa kalau sudah tahu keberkahan umur dikurangi, tapi masih banyak orang yang melakukan perbuatan zina ataupun mendekati zina, padahal sudah tahu bahwasanya kalau perbuatan zina atau mendekati zina bisa mengurangi keberkahan umur kita. Silakan dijawab. Kenapa? Wis ero berkat umure dikurangi, tapi kok masih melakukan zina? Kenapa? Karena tipisnya iman. Karena tipisnya iman. Sudah puas dengan Sudah. jawabannya? Terima kasih. Sudah. Ada yang bertanya lagi? Yang mau bertanya? Sudah ada? Kalau ada silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan teman kalian tadi, apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian ambil dari penjelasan tadi? Dari pertanyaan orang tadi apa? Kalau sudah tahu keberkahan umurnya dikurangi, kenapa kok masih melakukan pergaulan bebas? Karena nafsu yang tidak kuat. Tipisnya iman. Tipisnya iman, nafsunya kurang kuat. Terus apa lagi? Lingkungan. Faktor lingkungan, faktor dari rumah. Iya. Godaan setan. Sudah, sekarang dibuka di lembaran refleksi. Ada 2 pertanyaan untuk kalian. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Menolak ajakan teman yang negatif Maaf, bisa dituliskan di kertasnya? dan Memperkuat iman. juga dan berteman dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Kok bermain kok? Ada 2 pertanyaan di situ, bisa dituliskan refleksinya sesuai dengan isi pikiran di kalian sendiri yang sudah kalian dapat hari ini. Gimana caranya menghindari pergaulan bebas dan mengapa kita semua perlu menghindari pergaulan bebas? Demi masa depan yang baik. Masa depan yang baik? Sudah refleksinya? Nah, Sekarang saya mau dengar refleksi dari kelompoknya Vivi. Bisa dibacakan? Situ aja sampai berdiri. Berdiri, ya. Mengalah ajakan yang tidak bermanfaat seperti melakukan tawuran dan ingin membalas berkait dengan teman yang memberikan anak
versi dari kelompoknya mana? Nomor 1 atau nomor 2? Semua berdiri. Kalau dari nomor 1, mendekatkan diri pada Tuhan, memiliki pertemanan positif dan membatasi diri. Dan nomor 2 adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, menjaga penyakit menular. Masa depannya lebih baik. Sekarang dari kelompoknya Fika, silakan berdiri. Nomor 1 yang harus dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Yaitu memperkuat iman. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melakukan kegiatan positif. 4. Memilih pertemanan yang baik dan sehat. 5. Menyadari dampak buruknya. Dan nomor 2, karena pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan tercela yang dapat merugikan. Benar. Itu tadi pembelajaran yang sudah berlangsung hari ini. Ada sedikit kesimpulan dari saya, anak-anakku sekalian. Pembelajaran hari ini mengajarkan kita bahwa setiap pilihan dalam pergaulan memiliki dampak besar terhadap masa depan. Pergaulan bebas bukan sekadar pelanggaran norma, tetapi dapat merusak iman, kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial, serta menghancurkan peluang pendidikan dan dunia kerja. Sebagaimana contoh nyata, siswa SMK yang harus mengundurkan diri dari tempat magang karena perilaku yang tidak terjaga. Islam dengan tegas melarang segala bentuk perbuatan yang mendekati zina. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita terhindar dari penyesalan di masa depan. Menjaga diri, kehormatan, dan akhlak bukanlah bentuk keterbatasan, melainkan ikhtiar untuk meraih masa depan yang cerah dan bermartabat. Oleh karena itu, sebagai pelajar SMK yang sedang menyiapkan diri memasuki dunia kerja dan industri, kalian dituntut tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga akhlak, tanggung jawab dan integritas. Pilihlah lingkungan pergaulan yang baik, perkuat iman, jaga komunitas dengan orang tua dan guru, serta pahami bahwa kesuksesan sejati dimulai dari keputusan bijak hari ini. Sudah? Kalau gitu, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Ada sedikit motivasi. Ingatlah, masa depan cerah tidak dibangun dalam satu hari, tetapi ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang benar setiap hari. Jadi mulai hari ini, dari langkah kecil kalian adalah menjadi penentu di masa depan kalian nanti. Sudah? Pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum selesai, silakan untuk dirapikan dulu buku-bukunya dan tugasnya bisa dipulangkan. Tugasnya, tugas. Sudah? Kalau sudah, silakan kita berdoa dulu. Persiapan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.